Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'lim ini. Mudah-mudahan ini semua akan senantiasa menjadi tambahan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan akan senantiasa menjadi penggerak untuk timbangan amal soleh kita saat nanti di mizan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita misalnya punya perhatian yang sangat luar biasa, yang sangat intensif misalnya terhadap kesehatan jasmani kita, raga kita, badan kita, sehingga kita senantiasa mencari dan melakukan upaya-upaya yang bisa membuat badan kita, raga dan jasad kita tetap sehat, tetap prima gitu ya. Nah, maka sesungguhnya seperti itu jugalah upaya kita untuk senantiasa mendapatkan hati kita, jiwa kita ini sehat. Kita harus senantiasa berupaya untuk mencari cara, melakukan upaya, mencari wasilah perantara sehingga hati kita atau jiwa kita senantiasa sehat, gitu. Senantiasa tidak bermasalah. Gitu. Kenapa itu menjadi hal yang sangat penting? Karena hati kita itu sehat, jiwa kita itu tidak bermasalah, tidak sedang berkahat misalnya, maka kalau kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu, pada saat itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan taufiknya kepada kita. Sehingga kalau kata para ulama itu bahwasanya inna ibna adama makruhun baina taufiqi rabbihi wa khidlanihi. Kata para ulama bahwasanya kehidupan kita, anak Adam, kehidupan manusia itu akan senantiasa berada di antara taufik Allah Subhanahu wa taala dan juga khidlannya. Taufik itu kata para ulama adalah aunullahi ta'ala li'abdihi haitsu sahula alaihi fi ta'atihi. Bahwa yang dimaksud dengan taufik itu adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya sehingga hamba tersebut senantiasa mengarungi dan menjalani kehidupannya mudah baginya selama itu untuk melaksanakan apa?
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara khidlan kata para ulama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya menjalani kehidupannya sendirian tanpa dibarengi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sulit, berat dan susah baginya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapankah taufik Allah Subhanahu wa taala itu diberikan? Kapankah taufik Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada hamba? Maka terkait dengan hal ini Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, kata beliau, innama bihalati qalbi al-abdi wa himmatihi wa iradatihi al-aliyah wa fi dhalika nazala ala dhalika al-abdi taufiq rabbih atau taufiqullah. Kata beliau bahwasannya sesungguhnya akan sangat berbanding lurus dengan keadaan atau kondisi hati seorang hamba, akan sangat juga berbanding lurus dengan semangat yang dimiliki oleh hamba itu, akan berbanding lurus juga dengan ketulusan niat dari hamba itu. Pada saat itulah taufik Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hamba tersebut. Sehingga kalau misalnya hati kita sedang bermasalah, hati kita sedang kotor, hati kita sedang tidak tulus dan ikhlas, maka dalam kondisi seperti itu akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sangatlah urgent atau penting bagi kita untuk senantiasa berupaya mencari cara, wasilah, jalan agar senantiasa hati kita itu bersih, agar senantiasa hati kita itu sehat, agar senantiasa hati kita itu tidak bermasalah, sehingga perjalanan hidup kita senantiasa dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hidup seorang hamba itu dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, musuh kita yang sesungguhnya, yakni syaitan, akan sangat sulit baginya untuk menggoda hamba tersebut. Hadirin dan hadirat, tema salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini yang berjudul Tazkiyatun Nufus, bagaimana kita senantiasa membersihkan jiwa atau hati kita, di mana buku ini ditulis oleh paling tidak 3 masyayikh gitu. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, yang dinukil gitu, kata-katanya oleh penulis kitab ini. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa upaya atau sebab yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh, yang harus senantiasa kita munculkan dalam langkah-langkah kehidupan kita, supaya dalam hal ini bahwasanya hati kita itu senantiasa bersih. Yang pertama yang harus senantiasa kita lakukan, kata penulis kitab ini, kata para masyayikh itu, tentunya upaya ini sudah sangat kita ketahui, sudah sangat familiar dengan pengetahuan kita. Tinggal permasalahannya adalah seberapa sering, seberapa istiqomah kita melakukan upaya ini. Upaya yang pertama ini tiada lain adalah bagaimana kita senantiasa menghidupkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Bagaimana senantiasa kita membasahi lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau salah seorang salafus saleh itu mengatakan, kata beliau bahwasanya ajaban minan nasi yakuna ala man mata jasaduhu wa la yakun ala man mata qalbuhu. Kata salah seorang salafus saleh, sungguh sangat mengherankan ketika ada orang di mana dia itu menangis, bahkan bukan bersedih lagi tapi menangis ketika badannya yang berpenyakit, badannya yang bermasalah, badannya yang tidak sehat. Akan tetapi ketika hatinya bermasalah, ketika hatinya berpenyakit, bahkan hatinya mati, maka ternyata mereka jangankan menangis, bersedih saja tidak.
Maka sungguh sangat mengherankan orang-orang seperti ini. Padahal kata beliau, wa huwa asyad, padahal penyakit hati itu yang menggerogoti kondisi hati kita, kondisi jiwa kita, itu sangatlah berbahaya bila dibanding misalnya dengan penyakit raga atau badan. Karena kalau penyakit hati atau hati kita bermasalah, hati kita berpenyakit, maka akan berdampak pada keseharian kita, akan berdampak kepada amal kita, akan berdampak pada ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini bahwasanya upaya yang harus senantiasa kita lakukan agar hati kita senantiasa bersih, agar hati kita senantiasa jernih gitu, sehingga anggota badan kita yang lainnya terkondisikan agar senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah senantiasa kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan urgensi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, kata beliau, az-zikru lil qalbi kal ma'i lis-sama'. Bahwasanya kalau diibaratkan fungsi daripada berzikir kepada Allah terhadap kondisi hati kita, kata Imam Ibnu Taimiyah adalah kal ma'i lis-sama', bagaikan air untuk ikan. Ketika ikan itu disimpan di daratan, bukan di air, maka ikan itu tidak akan tenang, akan gelisah, gitu ya. Akan apa istilah saudaranya? Gegerpakan gitu. Dan memang daratan kan bukan tempatnya. Tapi ketika ikan itu disimpan di air, di dalam kolam, maka dia akan tenang, dia akan adem, gitu. Tidak akan gelisah kemudian ingin didaratkan, gitu. Nah begitu juga halnya fungsi berzikir kepada Allah terhadap kondisi hati kita. Bahwasanya ketika kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan gelisah, hati kita akan risau, hati kita akan galau. Kalau misalnya kita tidak rajin, tidak istiqomah, tidak mendawamkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, adzikru lil qalbi kal ma'i lis-sama'i. Bahwasanya berzikir kita kepada Allah fungsinya terhadap hati itu bagaikan air untuk ikan. Ketika ikan disimpan di air, maka dia akan tenang. Ketika sebaliknya dia disimpan di darat, maka dia tidak akan tenang. Begitu juga halnya dengan kondisi hati kita. Ketika hati kita senantiasa rajin berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, tentram. Tapi ketika kita jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit untuk bisa mendapatkan hati kita ini tenang atau tentram. Hadirin jangan salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan lebih jauh lagi bahwasanya kata beliau, an-zikra quwwatul qulub war ruh. Fa idza faqidahu al-'abdu sara kamanzilatil jasadi bimanzilatil jasadi idza khila bainahu wa baina quwwatihi. Bahwasanya kata beliau, zikir itu untuk hati kita atau fungsi zikir terhadap hati kita itu bahwa zikir akan memberikan kekuatan pada hati kita. Zikir akan memberikan sebuah energi yang positif pada hati kita dan juga pada jiwa kita. Kemudian ketika kita itu lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu kalau diibaratkan ibarat jasad yang hilang kekuatannya, lumpuh gitu. Ketika jasad kita hilang kekuatannya, hilang energinya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh gitu. Sehingga dalam hal ini, ketika hati kita tidak dibarengi dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau diibaratkan dengan badan, ibarat badan kita tidak ada kekuatan apa-apa, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dalam hal ini hati kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan sulit untuk mendapatkan semangat dalam ketaatan, semangat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita ngambil contoh jangan yang jangan yang berat-berat, maksudnya gini. Kalau ngambil contoh yang berat adalah misal saya ngelilir, saya selalu memberikan contoh itu dari Qiyamul Lail ya. Karena pada dasarnya
bobot perjalanan hidup kita itu akan sangat ditentukan dari mulai kita bangun tidur. Sehingga kalau misal saya ngelilir jam 3, maka ketika itu apa yang terjadi dengan kondisi hati saya? Ya, saya misalnya, saya bangun atau ngelilir jam 3 atau bahkan misalnya setengah 3, alhamdulillah. Apa yang terjadi dengan kondisi jiwa atau hati saya ini? Apakah misalnya ketika itu saya langsung alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk salat malam. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Setelah misalnya membaca doa bangun tidur, kemudian bismillah, bangun, kemudian wudu, kemudian berupaya untuk salat malam, ataukah justru malah sebaliknya mengikuti perasaan malas, ngantuk dan lain sebagainya misalnya. Sehingga ujung-ujungnya, kalaupun alhamdulillah tadi telah diberikan kesempatan oleh Allah melilir jam 3 misalnya, ujung-ujungnya tetap saja berangkat ke airnya berwudu misalnya saat kita sudah mendengarkan azan misalnya. Maka dalam ini bahwasanya kondisi hati kita itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang dilakukan oleh lisan kita. Sehingga dalamnya kalau misalnya kita bertanya lebih jauh lagi misalnya, sesungguhnya mana yang mempengaruhi hati kita yang mempengaruhi lisan kita, ataukah lisan kita yang mempengaruhi hati kita? Ketika misalnya kita berbicara tentang berzikir itu dengan lisan atau dengan hati? Kan begitu. Kalau kita katakan berzikir itu dengan lisan, bukan dengan hati, maka kita bisa melihat bahwasanya zikir kita yang dilakukan oleh lisan itu yang mempengaruhi kondisi hati kita. Sebagai contoh misalnya, maaf, silahkan dicoba misalnya baca Al-Quran, kemudian tidak dilafalkan dengan lisan, di dalam hati saja, atau cuma ngunyem doang baca Quran gitu. Dengan misalnya silakan baca Quran kemudian dikeraskan suaranya, paling tidak terdengar oleh telinga kita. Pengalaman saya ketika baca Quran cuman gini doang gitu, ya maka suasana hati itu berbeda gitu. Dengan membaca Al-Quran dikeraskan, kemudian terdengar oleh telinga kita, beda suasananya gitu. Kemudian juga beda untuk misalnya dalam konteks kemampuan dan kekuatan kita untuk bertahan dalam membaca Al-Quran. Kalau cuma ngunyam doang itu cepat lelah dan ingin cepat berhenti. Tapi ketika suara kita dikeraskan, terdengar oleh telinga kita, menurut apa yang misalnya dalam hal ini selama ini apa yang saya rasakan beda, suasananya beda, suasana hati kita itu berbeda. Misal katakanlah misalnya beristighfar, tapi di dalam hati saja beristighfarnya, dengan ketika kita beristighfar dilafalkan dengan lisan kita, kemudian hati kita berupaya untuk ikhlas membaca istighfar itu. Astagfirullah, sambil misalnya berupaya mengingat, memuhasabah kekeliruan yang mungkin pernah kita lakukan. Kalau kita beristighfarnya misalnya ba'da maghrib, setelah wiridan, setelah misalnya sholat ba'da maghrib, kemudian sambil menunggu isya misalnya perbanyak istighfar, sambil mengingat apa yang kiranya kekeliruan apa yang sejak bangun tidur sampai saat itu yang mungkin pernah kita lakukan. Kalau misalnya saat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kekeliruan di hari ini saja, misalnya sekian banyak kekeliruan yang kita lakukan. Kemudian sambil terus beristighfar untuk menyadarkan diri kita bahwasannya dalam hal ini alangkah malu kita ini kalau misalnya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan beragam kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang mungkin pernah kita lihat, pernah kita rasakan, bahkan terbersit di benak kita, semuanya itu tidak bisa dibandingkan. Kemudian misalnya kita ingin mendapatkan semua kenikmatan surga itu dengan misalnya kualitas ibadah kita yang memang belum seberapa. Kemudian ditambah lagi misalnya dengan kekeliruan kita yang sangat banyak. Sehingga dalam hal ini menurut hemat saya tentunya akan sangat beda. Suasana hati kita itu akan sangat berbeda. Sehingga dalam hal ini bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka menurut hemat saya jangan hanya di hati. Walaupun memang sebagian ada yang mengatakan zikir itu bisa melibatkan lisan saja tanpa hati, bisa melibatkan dua-duanya, lisannya iya, hatinya juga iya. Tentunya dalam hal ini ketika memang lisan kita berzikir, kemudian hati kita juga ikut berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dampaknya akan berbeda dalam hal ini. Ketika hanya berzikir lisan saja, kemudian sebaliknya berzikirnya hati saja. Misal kalau berzikirnya lisan saja tanpa dibarengi dengan hati, maka menurut hemat saya itu zikir yang akan menghasilkan apa? Yang akan menghasilkan pahala, tapi tidak akan menghasilkan kondisi hati yang menjadi semakin baik. Maka lisan kita berzikir, hati kita juga ikhlaskan saat kita berzikir, berupaya untuk memasukkan dan lain sebagainya. Maka dalam ini bahwasanya kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa zikir yang kita lakukan akan memberikan sebuah energi positif dalam hati kita, akan memberikan sebuah kekuatan dalam hati kita. Sehingga ini perlu kita untuk senantiasa mendawamkan zikir tersebut. Kemudian juga kata beliau, kata terus syaitan, gitu. Bahwasanya zikir yang senantiasa kita dawamkan, lalu lisan kita juga hati kita ikut konsentrasi dalam berzikir itu, maka dalam hal ini akan yatrudu syaitan, akan mampu mengusir syaitan. Syaitan tidak akan sanggup menggoda kita, tidak akan sanggup menghalangi kita untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini bahwasanya kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dalam hal lisan kita kemudian hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendampingi kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan kita. Sehingga terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurkum." Kata Allah, hendaklah kalian berzikir kepadaku, hendaklah kalian mengingatku. Maka ketika kalian berzikir kepadaku, ketika kalian mengingatku, maka azkurkum, kata Allah, aku niscaya akan mengingat kalian. Aku akan senantiasa bersama dengan kalian. Maka kebersamaan Allah dengan kita, itulah kata para ulama yang disebut dengan taufik. Itulah yang disebut dengan taufik. Akanpun misalnya dalam hal ini, ketika misalnya seseorang itu melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, bukankah juga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba itu? Iya, tapi itu maksudnya adalah ma'iyatullah secara umum. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat lain misalnya, "Aina ma takunu yudrikuhum ma aina ma kuntum wa huwa ma'akum." Bahwasanya dimanapun kalian berada, wa huwa ma'akum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kalian. Akan tetapi dalam hal ini bahwasanya kebersamaan Allah yang khusus adalah saat Allah Subhanahu wa taala membersamai hamba tersebut, kemudian mudah bagi hamba tersebut untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa taat kepadanya. Maka itu ma'iyatullah yang seperti itu, itulah yang disebut dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa membersamai langkah hamba tersebut, sehingga dalam ini langkahnya senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin apabila sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya kalau kita mencoba untuk melihat atau mencoba untuk mengkaji misalnya atau meneliti, adakah zikir-zikir tertentu, maksud saya redaksi, adakah redaksi zikir tertentu di mana dalam hal ini misalnya di dalam hadisnya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, sehingga mungkin kita bisa memperbanyak itu. Dan itu bagian dari zikir misalnya. Maka kalau misalnya itu yang ingin kita ketahui, maka mungkin sering kita dapatkan dari para asatidz kita, dari para guru kita, bahwasanya di antaranya misalnya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Bahwasanya ada dua redaksi kalimat, di mana dua redaksi kalimat itu ringan ketika kita ucapkan, tapi nanti bobotnya dalam mizan timbangan amal kita itu sangat luar biasa. Apa dua kalimat itu? Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya adalah Subhanallah walhamdulillah
Subhanallahil azim. Ya. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Nah, kita lihat kalimat ini atau hadis ini sering kita dengar, sering kita dapatkan, bahkan mungkin kita sudah hafal. Tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa sering lisan kita mengucapkan dua kalimat ini? Seberapa lama kita mampu bertahan istiqomah dengan dua kalimat ini? Mungkin kita kadang sibuk, tapi saya yakin ada saat di mana kita tidak sedang sibuk. Ada saat di mana kita tidak sedang melakukan apa-apa. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita tidak sedang sibuk, apa yang terjadi dengan kondisi kita? Apakah kita sibuk dengan maaf sekali lagi misalnya, sibuk dengan memijit tombol HP misalnya dalam hal ini, atau seperti apa saat kita tidak sedang sibuk dengan kerjaan lah katakan begitu, ataukah Bismillah ya Allah saya ingin memaksimalkan lisan saya untuk berzikir kepadamu melalui dua kalimat tadi misalnya Subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim, atau misalnya ketika misalnya menjelang zuhur ada jeda waktu sebelum adzan dikumandangkan, apakah itu yang akan kita maksimalkan? Kemudian segera berwudu, mendekati masjid sebelum adzan dikumandangkan, masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian duduk menghadap kiblat, memperbanyak itu misalnya. Subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim subhanallah terus sampai adzan dikumandangkan misalnya. Saya yakin bahwa ketika itu yang terjadi, kemudian hati kita ikhlas, hati kita tulus, maka akan berbeda suasananya dengan ketika kita tidak begitu. Kemudian apakah misalnya ada juga redaksi lain misalnya dalam hal itu? Kalau redaksi lain misalnya sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbanyak saya istighfar. Gitu. Dan istighfar yang paling singkat kalau dalam riwayat Muslim kalau tidak salah, ya kalimatnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan tidak banyak. Gitu. Lagi-lagi pertanyaan besarnya adalah satu kata astagfirullah itu satu kata. Maaf, dua ya. Astagfiru dengan lafzul jalalah. Dua kata. Gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tidak menurut hemat saya ya, tidak berat lah begitu. Lagi-lagi masalahnya adalah hati kita ini. Kalau sedang malas, hoream gitu ya. Walaupun hanya segitu astagfirullah. Padahal kan maaf, bisa saja sambil jalan naik motor, bisa istighfar perbanyak. Maaf kalau misalnya naik angkot, bisa juga gitu. Yang tidak boleh itu kan di tempat-tempat kotor. Bahkan kalaupun di tempat kotor, kalau misalnya dibunyikannya di dalam hati, tidak apa-apa. Asal tidak dengan lisan. Sehingga dalam ini kalau misalnya kita mau melihat peluang untuk beribadah kepada Allah, peluang untuk mendapatkan catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak peluang itu. Tinggal masalahnya adalah maukah atau tidak kita memaksimalkan peluang tersebut. Dan juga dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya juga banyak ibadah-ibadah yang tidak ribet seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan menurut hemat saya bahwasanya ibadah yang bisa kita lakukan di setiap saat adalah berzikir ini. Gitu. Salat misalnya, salat paling banter juga 15 menit dengan berzikir, kemudian salat ba'diyah misalnya. Setelah itu yang menjadi pertanyaan besar. Kemana kita setelah selesai sholat? Nanti misalnya setelah selesai sholat sunat ba'da isya, kemudian pulang ke rumah. Pertanyaan besarnya, apa yang kita lakukan? Kan mungkin tidak langsung tidur. Gitu. Mungkin istirahatnya jam 11 gitu. Atau paling cepat juga mungkin jam 10. Selesai isya jam 8 nyampe rumah, 9, 10. Kan 2 jam. Gitu. Sholat mah tadi dari maghrib ke isya paling tidak 1 jam. Kalau nunggu isya misalnya. Maka dalam ini kalau kita lihat dari redaksi hadis yang ada ketika Rasulullah SAW misalnya menjelaskan redaksi zikir tertentu, memang kadang ada hadis-hadis yang menjelaskan redaksi zikir tertentu. Bisa contoh dalam hadis ini, kemudian juga sambil dijelaskan keutamaannya. Kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kan itu sudah biasa, kalimat itu kita sudah hafal. Ya. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sudah hafal. Kemudian kata Rasulullah SAW di sini, itu semua dibaca beliau mi'ata marratin.
Dalam satu hari, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir, kita baca dalam sehari itu mi'ata marratin 100 kali, maka kata Rasulullah, kana lahu adlu asyri riqabin. Kita 100 kali membaca redaksi yang tadi, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam sehari, maka nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan ketika kita memerdekakan 10 hamba sahaya. Kan sangat luar biasa ya. Itu apa namanya? Rasulullah SAW yang memberikan motivasi kepada kita, support kepada kita agar rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengkhususkan dengan ingin mendapatkan keutamanya, ya Rasulullah menjelaskannya seperti itu. Baca 100 kali sehari semalam kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Ikhlaskan hati, tuluskan jiwa kita, yakin. Paling tidak menjelang istirahat setengah jam gitu, berwudu terlebih dahulu. Kalau misalnya mau baca Quran yang tafadhal, alhamdulillah paling tidak 1 halaman. Setelah itu baca ini 100 kali misalnya gitu. Maka ini keutamaannya. Kemudian juga keutamaan lain kata Rasulullah SAW, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Selain yang tadi, sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, kutibat lahu mi'atu hasanatin, akan ditulis baginya dengan 100 kali yang tadi itu mi'atu hasanatin, 100 kebaikan ditambah lagi, dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Kemudian dihapuskan darinya 100 kekeliruan, 100 kesalahan. Ini sangat luar biasa. Ini support motivasi dari Rasulullah SAW. Di mana kita tahu Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak seperti kita. Rasulullah SAW. Tapi beliau senantiasa berbicara bersabda in huwa illa wahyun yuha. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan Rasul berbicara seperti ini. 100 kali sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, ditambah dituliskan di sisi Allah 100 kebaikan, ditambah lagi dihapuskan dari orang yang membaca 100 kali itu 100 kekeliruan, 100 kesalahan, 100 dosa. Sehingga dalam ini misalnya kalau kita sekarang disuruh untuk mencatat atau terlebih menyebutkan 100 kekeliruan yang mungkin pernah kita lakukan, kira-kira sanggup menyebutkannya atau tidak? 100. Mungkin kita sulit untuk menyebutkannya. Kenapa kita sulit untuk menyebutkannya? Menurut hemat saya, entah apakah karena kita jarang memuhasabah diri, ataukah memang karena saking banyaknya. Dan kemudian kita misalnya nyantai, tidak berupaya untuk mengevaluasinya, kemudian tidak pernah merasa sedih dengan kekeliruan yang kita lakukan. Sehingga dalam ini sulit kalau untuk menyebutkan satu persatu kekeliruan kita dalam keseharian kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya beliau memotivasi kita baca saja itu 100 kali gitu. Niscaya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, akan dihapus dari kita 100 gitu kesalahan. Kemudian kata Rasulullah, wa kana lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Kata Rasulullah, ketika dia baca satu hari 100 kali, maka yang 100 kali itu selain yang tadi dihapus 100 kesalahan, ditambahkan dituliskan 100 kebaikan sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, ditambah lagi itu akan menjadi hirzan. Hirzan itu benteng, penghalang dari apa? Minasyaitan, dari syaitan. Pada sehari itu hatta yumsiya, sampai di sore hari. Sampai di sore hari. Bagaimana nanti malam harinya? Banyak lagi baca di sini. Hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdali bima ja'a bihi illa rajulun amila aktsar minhu.
Kemudian kata Rasulullah memberikan catatan bahwasanya tidak ada seseorang yang lebih baik dalam melakukan hal ini kecuali orang yang melakukan hal ini dengan terus memperbanyaknya. Maksudnya tidak hanya 100 kali, sebanyak mungkin saja membacakan kalimat ini. Kemudian terlalu panjang ya, kalau memang terlalu panjang yang 2 kalimat tadi saja misalnya. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Aduh terlalu misalnya banyak juga, ya sudah berarti istighfar saja yang sederhana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mengkondisikan hati kita. Kemudian dalam hal ini, apakah misalnya dalam hal ini adakah zikir yang paling afdal misalnya di antara zikir-zikir yang ada yang mungkin juga pernah kita ketahui terkait dengan zikir itu, maka di sini dikatakan dalam kitab ini, wa min dzikri subhanahu wa ta'ala dzikrul alaihi wa ihsanihi wa afdhalul dzikri tilawatul Qur'an. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya kalau misalnya kita ingin mengetahui zikir seperti apa yang paling afdal, maka di kitab ini dikatakan wa afdhalul dzikri tilawatul Qur'an. Zikir yang paling afdal itu adalah tilawatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran dikatakan zikir yang paling afdal? Maka di sini beliau menyebutkan alasannya adalah wadzalika litadammunihi li abyatil qalbi wa ilajihi min jami'il amrad. Gitu. Bahwasanya Al-Quran atau membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal karena Al-Quran itu di dalamnya mencakup obat untuk hati yang sedang berpenyakit, untuk hati yang sedang galau, untuk hati yang sedang risau gitu. Sehingga di sini dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalnya kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan aku turunkan pada Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Obat dan juga rahmat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sehingga dalam hal ini bahwasanya di sini ada salah seorang sahabat yang berkata bahwasanya kata sahabat tersebut, maaf saya lupa teks Arabnya, bahwasanya yang artinya itu adalah bahwasanya di dalam rangka menjalani kehidupan ini terkait dengan kondisi hati kita itu ada penyakitnya juga ada obatnya. Kemudian dalam hal ini penyakitnya itu adalah banyak berbuat dosa. Kemudian salah satu obatnya adalah bagaimana senantiasa kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan tilawah Al-Qur'an atau dengan membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam ini juga Ibnu Mas'ud bisa beliau berkata, "Min ahabbil man ahabba Al-Qur'ana ahabba Allah wa rasuluh." Bahwasanya barang siapa yang mencintai Al-Quran, senantiasa dalam hal ini berinteraksi dengan Al-Quran, maka kata beliau ahabba Allah wa rasuluh. Bahwasanya berarti dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kemudian kalau misalnya kita coba kaitkan antara kondisi kita dengan interaksi kita terhadap Al-Quran, maka perlu kita renungkan misalnya kata-kata Utsman bin Affan. Kata beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum." Andai saja hati kalian itu bersih, hati kalian itu jernih, maka kata beliau, "Ma syabi'at min kalami rabbikum." Niscaya hati kita, jiwa kita tidak akan pernah cepat bosan dari berinteraksi membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini atau berangkat dari kata-kata beliau ini, ya kita bisa bisa melihat, bisa menilai, bisa mengukur apakah hati kita ini sesungguhnya sedang bermasalah atau tidak. Ya. Maka ketika kita ingin mengukur apakah hati kita sedang bermasalah atau tidak, lihat saja kalau dari sebab ini misalnya seberapa sering, seberapa istiqomah lisan kita mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat tersebut, "Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sungguh sangat banyak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Coba berikan kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu di mana ketika aku mendawamkan itu, maka hatiku akan tenang, jiwaku akan tentram, sehingga langkah-langkahku akan senantiasa bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin hati kamu tentram, jiwa kamu tenang, sehingga kamu mudah dan tidak terlalu berat paling tidak untuk melaksanakan ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, jadikan lisanmu dan bibirmu basah, bukan karena gosip, ngomongin orang lain, bukan karena obrolan yang sia-sia, tapi karena apa? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang tadi, beristighfar misalnya, atau dengan tilawatul Quran, dengan senantiasa membaca Al-Quran. Lihat misalnya, kalau kita bangun, alhamdulillah misalnya, saya sajalah, maksudnya sambil mengingatkan diri saya, kalau saja misalnya, saya bangun jam 3, kemudian saya wudhu paling tidak jam 3:04, saya mulai sholat malam misalnya, kemudian mau mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, misalnya 4-4-3, 11 rakaat, saya yakin jam 3:04 paling tidak sampai jam 4 sudah selesai. Dari siga Rasulullah kalau ukur dengan jam sekitar 2,5 jam misalnya, ya, mungkin di belum mampu misalnya. Jam 4 sekarang subuh, jam 4:30 misalnya kurang 10 menit atau kurang 5 menit berbeda. Masih ada kesempatan. Kalau mau berdoa itu saat mustajabah. Ingin baca Quran bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran kata ulama, di saat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Sehingga dalam ini alangkah baiknya ketika kita baca Al-Quran yang ada terjemahnya. Sehingga paling tidak kita tahu apa yang Allah kehendaki dari kita melalui firman-Nya itu. Ada pesan apa di firman Allah Subhanahu wa taala?